Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling utama pada para pengurus Masjid Muhammadiyah di Parakan ini dan juga para pengurus Muhammadiyah yang pada pagi hari ini bisa hadir. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk mengevaluasi diri kita, sejauh mana amalan kita, sejauh mana ibadah kita, sejauh mana usia kita dimanfaatkan, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah dalam rangka juga mengembangkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesama kita, mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu Al-Quran menjadi patokan utama. Demikian juga cara melaksanakannya sudah diatur oleh Allah dengan memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Inilah ibadah yang benar, yang diikuti, yang dijalankan oleh pengikut-pengikut Muhammad, Nabi Muhammad SAW yang dinamakan Muhammadiyah ini. Jadi kalau ada warga Muhammadiyah kok masih melaksanakan ibadah-ibadah yang di luar sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW, berarti belum benar-benar di dalam mengikuti Rasulullah di dalam Muhammadiyah ini. Ikhwani rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka kajian pagi ini. Kesempatan yang disampaikan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, utamanya menjaga keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir zaman ini yang namanya tauhid, yaitu mengesahkan Allah, ini semakin keras musuh-musuh tauhid untuk menghilangkan tauhid. Semakin ke depan semakin banyak keinginan untuk menggusur tauhid, artinya agar kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ad-Dzariyah ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, Allah menciptakan, al-jin, yaitu jin, wal insan, dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar jin dan manusia ini menyembah kepada Allah. Jadi sekali lagi bahwa
kita ini manusia ada yang mencipta, ya, jin juga ada yang mencipta, dunia seisinya ada yang mencipta. Adapun manusia diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di atas bumi ini yang mengatur kehidupan dunia ini. Andai kata manusia ini sudah lepas dari kekhalifahannya, artinya menganggap dirinya yang paling benar, paling baik, maka hancurlah. Maka Allah berwanti-wanti mengingatkan kepada kita sekalian dalam Al-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia ini melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah. Sekali lagi, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia ini lain tidak kecuali illa liya'budun, agar menyembah, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga disampaikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus Rasul, mengutus utusan-utusan Allah, yaitu sebangsa kita, yaitu Nabi yang sebangsa kita, yaitu manusia yang diberi titel oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Setiap Nabi dan Rasul itu telah menyerukan, telah mengajak, telah menyampaikan agar kita tidak menyembah selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut di sini adalah tauhid. Tauhid itu setiap yang diagungkan. Jadi tauhid itu setiap yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, baik dengan disembah maupun ditaati, dipatuhi. Baik yang diagungkan itu berupa benda mati maupun berupa manusia maupun setan. Itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu sesuatu yang diagungkan selain Allah. Ya, maka kita dilarang, karena yang menciptakan semua itu adalah Allah. Kok kita menyembah, mengagungkan kepada selain Allah? Nah, inilah yang dinamakan di dalam hal ini adalah syirik, kesyirikan. Sebagai pokok ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjauhkan diri dulu sejauh-jauhnya tentang syirik ini. Sekali lagi, bahwa tauhid itu selain Allah yang disembah, yang ditaati atau yang dipatuhi, baik diagungkan itu berupa benda mati maupun manusia maupun setan. Ini tauhid. Apa ada manusia tauhid? Ya ada, maka disebutkan di dalam Al-Qur'an ini. Kalau pada zaman sebelum Rasulullah, tauhid itu ya raja-raja itu. Ada Raja Fir'aun, Raja Namrud dan sebagainya. Karena dia mengaku paling berkuasa, sehingga memerintahkan orang-orang yang dikuasai untuk menyembah, untuk disembah. Ya, lain tauhid. Nah, inilah yang harus kita tinggalkan. Jadi menjauhi, meninggalkan maupun membencinya kepada tauhid, tidak mau menyembah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyampaikan, yaitu surat An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Ikhwani rahimakumullah, Allah memerintahkan menyampaikan kepada kita semuanya, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita alla ta'budu illallah. Janganlah kamu mengikuti, menyembah kepada selain Allah. Alla ta'budu illa iyyahu, yaitu Allah. Hendaklah kita menyembah, mengagungkan, mengabdi itu hanya kepada Allah. Yang telah diajarkan kepada kita dari Rasulullah tata cara ibadah kepada Allah, yaitu berupa sholat dan lainnya. Ada perintah puasa, ini termasuk ibadah. Ada perintah untuk haji, untuk zakat dan sebagainya. Inilah perintah dari Allah. Lah itulah yang kita ikuti. Ya. Wabil walidaini ihsan. Betapa Allah itu menghargai sekali, mendampingkan kepada hambanya, kepada manusia, di samping untuk menyembah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, kemudian didampingi wabil walidaini ihsana, agar kita berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini dalam surat Al-Isra ayat 23 sampaikan semacam ini. Jadi kita diperintah untuk menyembah Allah, ya. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di dalam rangka kita berbakti kepada kedua orang tua, disampaikan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sudah sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kamu mengatakan yang tidak baik. Kalau orang sudah tua, berumur sudah tua, maka Allah memerintahkan wala tanharhuma, maka janganlah menyia-nyiakan. Wala taqul lahumā uffin, dan janganlah mengatakan kepada keduanya dengan kata ah. Ini bahasa Jawanya semacam itu, hus atau walah. Ya, banyak sekarang anak-anak itu yang dengan orang tuanya, karena kasih sayang orang tua, perubahan zaman, ketika zaman-zaman penjajahan Belanda maupun Jepang, ini anak itu masih terkesan berhormat kepada mereka, sehingga kepada orang tua itu sangat hormat sekali, ya, sangat hormat sekali. Yang berlebihan, hormat yang berlebihan juga tidak boleh, maka wajar-wajar saja. Ingat ketika kita masih kecil, kalau melihat orang mantu itu, menantu itu dihadapkan untuk bersujud di kakinya,
Nah, ini di kakinya kedua orang tuanya. Semacam itu. Sekarang tidak, alhamdulillah sudah baik. Namun hormat pada kedua orang tua kita juga perlu dijaga, jangan sampai istilahnya itu membentak. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kita mengucapkan uff atau kata-kata yang gimana ya, uff itu. Wah, diperintah apakah katakan semacam itu. Sehingga menganggap orang tuanya itu ya kaya kancane kaya. Wah. Lha iku kedengene le, walah. Nah, tidak boleh ini. Wala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak kepada kedua orang tuanya. Ya. Karena terbiasa di luar bermain dengan temannya, kadang-kadang bentak membentak, genti di rumah juga berkata yang kasar. Maka di sini Allah memerintahkan, melarang wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah membentak kepada kedua orang tuanya dan katakanlah kepada keduanya dengan qaulan karima, dengan ucapan-ucapan yang bagus, perkataan-perkataan yang mulia. Ya. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah hafal ini. Wahfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua. Merendah, kalau di Toto Kromo di bahasa di daerah itu utamanya di Jawa ini lebih bagus, ya, lebih bagus. Demikian juga di manapun, ya, kita merendahkan terhadap orang tua, ya berdoa kepada ibunya, kepada bapaknya. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Merendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Jadi ajarilah anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu tahu menghormati kepada orang tuanya, ya. Di daerah kita masih alhamdulillah anak itu berbasa cara Jawa niki unggah-ungguhe ini dengan krama basa. Ini bagus sekali. Tatanan di Jawa itu bagus. Nanti kalau sudah keluar dari bahasa Jawa ini dengan orang tuanya ya dengan bahasa yang sama, kepada temannya ya bahasanya itu, kepada pembantunya bahasanya itu, kepada orang tuanya bahasanya itu sama. Tapi alhamdulillah untuk di Jawa ini masih agak banyak yang masih mempertahankan dengan Toto Kromo, bahasa Toto Kromo. Di sekolah-sekolah dasar maupun SLTP masih ada pelajaran Toto Kromo atau bahasa Jawa. Kalau di SMA entah. Kemudian masih diperintahkan lagi, selain wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati, hendaklah kita merendahkan diri dengan penuh kasih sayang dan waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, doakanlah kedua orang tuamu, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tua kita memelihara kita semasa kita masih kecil. Ya, ibu-ibu yang sudah punya putra tahu persis bagaimana memelihara kita
ketika kita masih kecil. Oh demikian. Sehingga kalau ada ibu-ibu yang sudah punya anak kemudian menyia-nyiakan orang tua itu dan keliru sekali. Betapa kita sebagai orang tua ketika kita memelihara anak-anak kita, ya, bapak dengan usahanya bagaimana anak kita bisa tercukupi, ibu juga bagaimana anak ini bisa berkembang dengan baik, ayah dan ibu mengusahakan agar anak kita nanti dewasa tidak seperti kita. Maksudnya ketika kita masih anak-anak semacam itu, kondisi ekonomi dan sebagainya, sehingga orang tua kita juga doanya semacam itu, mudah-mudahan anak-anak kita kemudian tidak seperti kita. Nah ini saking kasih sayangnya orang tua kepada kita semacam itu, sampai-sampai Allah memberi batas ini, wahfid lahuma janakadzuli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah orang tua kita, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, kasih sayangilah kedua orang tua kita kama rabbayani shaghira, sebagaimana kasih sayang orang tua kita kepada kita di waktu kecil kita. Ya, nah ini bagaimana kedua orang tua kita ketika mengasih sayang kepada kita. Kita yang sudah dewasa ini bisa merasakan, ya, bisa merasakan bagaimana mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, memperhatikan anak-anak kita. Gitu. Demikianlah kesulitan-kesulitan orang tuamu dulu. Dan mungkin kalau sebaya dengan saya, mungkin lebih berat orang tua kita, ya, pada masa-masa semacam itu, ya, perekonomian itu masih sulit, ya, berbeda dengan sekarang, ya. Kalau sekarang sudah makmur, itu makmur, insya Allah. Nah, ini. Namun demikian kita tetap berbakti kepada orang tua. Jika orang tua kita masih hidup, ya kita hormati sebagaimana orang tua yang telah memelihara kita. Apabila kedua orang tua kita mungkin sudah dipanggil dulu oleh Allah, maka doakanlah kedua orang tua kita, ya. Tetap mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian di ayat lain disampaikan waqul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidain ihsana wala taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan wala taqtulun nafsal lati harramahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bil alakum taqilun. Wa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, dan katakanlah, ajaklah, kata Allah, atlu ma harrama rabbukum alaikum, malah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, apa yang telah dilarang kalian terhadap Allah, ya. Jadi ada khas yang dilarang oleh Allah kepada kita, yaitu yang pertama, alla tusyriku bi syai'a,
yaitu kita dilarang untuk mensekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Kalau ada Tuhan yang lain, kita tidak ada. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita minta kepada selain Allah, itu berarti kita mempunyai Tuhan lain. Contoh umpamanya mengadakan acara-acara ritual yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, ya, umpamanya dengan mengadakan mau panen, mengadakan wiwit dengan doa-doa minta kepada Dewi Srinya, ya toh, penguasa sawahnya dan sebagainya. Hal semacam itu alhamdulillah tergusur lama kelamaan dengan dakwah para tokoh-tokoh ulama kita yang menyampaikan hal-hal semacam itu adalah termasuk syirik. Ya. Allah tusyriku bi syai'an, janganlah kamu mensekutukan Allah sedikit pun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sekarang sudah menjadi ibu, bisa merasakan betapa susah payahnya orang tua kita membimbing kita, memberi nafkah kepada kita, mendidik kita dan sebagainya. Nah, dengan belajar kita sekarang ini, insya Allah kita dengan kedua orang tuanya akan lebih baik. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wala taqtulu auladakum min imlak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Ya, sekarang tidak ada ini. Insya Allah ya semakin bernalar, semakin pintar. Tidak ada yang membunuh anaknya karena takut kelaparan. Ya. Masih ada yang terlalu itu. Wala taqtulun nafsal lati haramahu illa bil haq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan hak, dengan benar. Ya, dengan benar. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun, la'alakum ta'qilun, ya. Yang demikian itulah yang telah diwasiatkan kepada kita sekalian, la'alakum ta'qilun, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berakal, jadi menggunakan nalar kalau akan berbuat yang tidak baik. Demikian yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, agar la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Demikian dalam surat Al-An'am ayat 151 dan sampai dengan 153. Ikhwani rahimakumullah, Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah SAW yang mana tertera di antara cincin stempel dari beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah. Kul, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Ya. Yang pertama, janganlah kamu berbuat syirik. Wala tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik. Syirik itu apa? Syirik itu adalah kepercayaan atau penyembahan atau pengabdian kepada selain Allah. Mengakui selain Allah itu ada yang lebih atau yang mampu memberi kepada kita.
Memberi dalam arti bukan memberi berupa wujud benda. Biasanya memberi kekayaan, memberi hal-hal yang bersifat keduniaan. Ya. Maka Allah mewanti-wanti dalam surat Al-An'am ini, janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Ya. Jangan kita berbuat syirik, menyekutukan Allah. Ya. Ini termasuk berdirinya Muhammadiyah ini adalah dalam rangka untuk menghapus kesirikan itu. Ya. Alhamdulillah dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu dan sebagainya, hal-hal yang semacam ini semakin sepi. Kalau dulu masih ramai orang-orang berziarah ke makam-makam tokoh-tokoh di sana, ya. Tata cara berziarah ke makam-makam pun sudah berbeda dengan dulu. Kalau kita dulu di masa-masa sekolah, orang tua itu masih menyuruh mau ujian rono ziarah nanggon mbahmu. Nah, ditwarai kon nyuwun mbah nyuwun pangestu kula ajeng ujian dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Rono ziarah nanggone Pak Kiai Sopo. Nah, sekarang alhamdulillah semakin orang-orang ini pinter, ya, semakin jauh dengan kesyirikan. Jadi inilah jalan Allah yang lurus. Disampaikan inilah jalan Allah yang lurus, yaitu lurus dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada disampaikan Mu'adz bin Jabal menuturkan, aku pernah bonceng Nabi, boncengan naik unta atau keledai, himar. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-himar. Faqala ya Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dan apa hak para hamba yang masih dipenuhi oleh Allah, yang pasti dipenuhi oleh Allah? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi jawaban Mu'adz itu ditanya, orang njur jawab sak geleme dhewe. Dia menjawab, kembalikan kepada Rasul. Ya. Allah dan Rasulnya yang tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah ta'budu illallah, yaitu Allah yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Allah dan Rasulnya lebih tahu, yang lebih tahu kata Rasulullah. Kemudian Rasul melanjutkan, beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka Allah ta'budu illallah, hendaklah kamu menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Menyembah dalam arti kita mengagungkan Allah. Ya. Mana saja yang termasuk mengagungkan Allah, ya kita berdoa kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Ya. Ya. Bagaimana Rasulullah untuk beribadah kepadanya? Rasulullah mengatakan, Allah tusyrik billah, la tubashirhum fayattakilu. Ya, hendaklah kita menyembah Allah, jangan menyembah selain Allah. Tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Ya. Maka hak para hamba yang pasti dipenuhi adalah kita
beribadah kepada Allah. Ya. Allah tak butuh ilallah. Tidak berbuat syirik. Kemudian tanya lagi, ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang, kata Muaz. Beliau menjawab, janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka sebelum, sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Jadi karena Rasulullah masih ada, tidak kemudian Muaz menyampaikan dakwahnya ini langsung, tidak, menanti Rasulullah. Jadi Rasul nanti yang akan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Sampai sekarang ini terkesan firman sabda Rasulullah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hikmah diciptakan jin dan manusia ini adalah, yang pertama adalah untuk ibadah. Ibadah ya adalah hakikat tauhidnya, mengesahkan Allah. Kenapa? Karena pantangan yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum musyrikin dalam hal tauhid. Jadi Rasulullah itu kalau di sisi kehidupan secara manusiawi, kaum musyrikin itu senang, sopan santun, ramah tamah, dia menghormati kepada yang tua, ya, menghormati, ngajeni dan sebagainya. Tapi setelah terbentur bahwa perintah Allah ini adalah agar manusia itu menyembah kepada Allah, nah ini sehingga Rasulullah sangat tidak senang, menentang orang-orang yang berbuat syirik. Dan yang diperintahkan utamanya, yang dijalankan utama adalah oleh Rasulullah menyampaikan masalah tauhid ini. Barang siapa yang belum melaksanakan tauhid itu, belumlah ia beribadah. Ya, kalau masih berbuat syirik, belum dinamakan ibadah kepada Allah. Maka sampaikan wala antum abiduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya, kata Rasulullah semacam dalam surat Al-Kafirun. Jadi kalau kalian masih belum menyembah Allah, berarti kalian menyembah kepada selain Allah. Maka yang harus kita sembah, yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sembah, yang kita ibadahi maupun yang kita mintai kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ikhwani rahimakumullah, kemudian hikmah diutusnya para rasul ialah untuk menyerukan tauhid dan melarang syirik. Ini sepanjang masa masih ada terus. Ya, yang namanya berbuat perbuatan syirik itu bola-balik diingatkan, ya masih ada terus. Nah, hikmahnya, ada hikmah yang baik sekali, kesempatan kita sekalian ini untuk berdakwah ini, bagaimana tauhid itu tetap tegak. Semakin berganti periode manusia, ini syirik ini masuk terus. Selama yang namanya musuh kita setan itu masih ada kesyirikan itu. Ya. Semakin semakin orang pandai banyak, semakin kemakmuran lebih baik, tempat-tempat kesyirikan ya semakin ramai. Orang-orang ziarah kubur, ziarah tempat-tempat orang-orang yang mulia dulu dimuliakan, sampai masih terus. Ya ini. Jadi yang harus kita gerakkan adalah ini. Bagaimana kita meninggalkan syirik dari diri kita masing-masing agar kita terjauh dari syirik. Nah, bahwa ajaran tuntunan para nabi adalah satu. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu ajarannya yang pertama adalah menegakkan tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah. Ya, ini. Jadi kalau
warga kita masih ada yang berbuat ikut-ikutan, perbuatan-perbuatan syirik semacam itu, ya belum mengikuti Muhammadiyah. Jadi masalah yang besar yaitu bahwa ibadah kepada Allah ini yang harus kita tegakkan. Tidak akan terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari kepada tauhid. Ya. Famay yakfur bit-tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, kata Allah. Jadi barang siapa yang ingkar kepada tauhid, tauhid itu adalah bukan berupa secara manusia saja, baik itu berupa macam-macam, yaitu sembahan yang dianggap bertuah atau yang dianggap keramat dan sebagainya. Ini namanya tauhid. Maka famay yakfur bitauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid, tidak percaya kepada tauhid, menentang tauhid, berarti iman kepada Allah. Ya, sudah beriman kepada Allah. Maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia berpegang teguh pada tali yang kokoh. Jangan dikira semakin zamannya semakin maju, ya, rakyatnya semakin pinter, hilang tauhidnya. Justru malah masih banyak orang-orang yang pinter malah perginya ke sana, ya, perginya ke tauhid, ke tempat-tempat yang keramat, ke kubur-kubur dan sebagainya. Inilah tauhid. Ya. Kalau tauhid itu artinya adalah meliputi setiap yang diagungkan selain Allah. Itu tauhid. Jadi tidak kuburan saja yang diagungkan, cara mengagungkan melebihi selain Allah. Ya. Imani rahimakumullah, ketika ayat muhkamat yang disebut dalam surat Al-An'am tadi, kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting karena terkandung dalamnya 10 macam. Yang pertama adalah larangan terhadap perbuatan syirik. Ini yang sangat penting sekali. Ya, jadi kita sampai kapanpun kesyirikan itu bagi manusia masih ada terus. Maka Muhammadiyah ini didirikan ada diantaranya adalah menentang kesyirikan, menentang acara-acara yang di luar tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Jadi dalam surat Al-Isra dikatakan la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madmuman madhura. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan ditinggalkan oleh Allah. Demikian surat Al-Isra ayat 22. La taj'al ma'allah, jangan kamu adakan Tuhan yang membandingi Allah, ya, yang di samping Allah. Ada yang kepercayaan begini, aku yakin nih Allah itu yang memberi, tapi kita tidak bisa tanpa perantara. Nah, tadinya hanya perantara, mamanya mau punya hajat, pergi ke kuburan, kepada makam-makam yang dianggap orang pintar, minta pertolongan, atau juga kepada makam-makam orang tuanya, di sana malah minta tolong, ya, doa niki, ya, jadi Pak Bu Mbah niki kula ajeng mantu nyuwun doakan, bisa semacam itu. Sudah meninggal kita iso, ya. Kita hanya minta kepada Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu jadikan ilah-ilah selain Allah. Fataquda madhmuman mahdhura, maka kamu akan celaka dan tidak ditinggalkan oleh Allah.
fatak udah madmumam mahdulan, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Jangan menjadikan ilah atau Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Kalau semacam itu, maka di sini kamu akan ditinggalkan oleh Allah, dalam arti nek wis ora aku karo Allah njur piye. Nah, artinya dosa besar. Kita berbuat syirik itu adalah perbuatan dosa yang besar. Wala tas'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam malumam madhura. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Jangan kamu menjadikan ilah-ilah atau sembahan-sembahan yang lain selain Allah, yang akan menyebabkan kita terlempar, fatulqa fi jahannam, akan terlempar ke dalam neraka jahanam, malumam mahdura, dalam keadaan celah dan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah ini, jadi syirik adalah musuh kita yang terbesar. Artinya kita dilarang berbuat syirik. Ada yang tahu yang memberi itu Allah, tapi kita minta kepada yang sudah meninggal sebagai perantara. Kira-kira bagaimana? Orang sudah meninggal jalui tulung, tidak akan bisa gitu. Mbah, kula niki ajeng mantu didongakake nggih. Tidak bisa, nggih. Minta sendiri langsung pada Allah. Ini pelajaran kita masih SD dan sebagainya, itu sering anak itu disuruh arep ujian, rono ziarah nanggon mbahmu, nangkono matur nyuwun diparingi gampang. Ini orang-orang tua dulu semacam itu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, nggih. Apa masih ada? Masih ada. Arep dadi manten disuruh ke makam mbahnya atau orang tuanya, minta doa restu dan sebagainya. Ini termasuk kesyirikan, ya. Nah, maka harus kita hilangkan. Padahal orang yang berbuat syirik itu adalah perbuatan yang paling hina. Wa'budullah wa la tusyriku billahi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu berbuat syirik sekecil pun, ya. Jangan kita menyembah atau mengagungkan orang-orang ataupun tempat-tempat yang dianggap keramat, ya. Jadi ketika zaman sebelum Rasulullah menjadi nabi, di Arab pun semacam itu. Jadi ketika ada bayi lahir, orang tuanya atau mbah-mbahe itu ngotong-ngotong, dibopong, diubung ke tempat-tempat kuburan itu, ya. Sampai kita ngarep masih ada itu, kalau berjanjian ketika 8 dino itu juga ada semacam itu di daerah-daerah tertentu. Jadi ketika asraqal badrun alaina itu mengatakan bahwa roh Rasulullah datang, kemudian bayinya itu dipondong dienggo payung, ora udan nggo payung, disuruh masih ada enggak nih? Masih ada. Nah, ini termasuk kesyirikan, ya. Ini itu dulu pada zaman Rasulullah semacam itu, tapi kepada patung-patung, ya. Ini kesyirikan. Jadi perlu diingat, wasiat Rasulullah ini, ya, akan berlaku sampai akhir zaman, ya, tetap, ya. Jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah sedikit pun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi perlu diingat wasiat Rasulullah ini di saat akhir beliau, ketika beliau akhir-akhir ini berwasiat ini, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sebab perbuatan yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah itu
karena kesyirikan ini. Ya. Dan kesyirikan ini setelah Rasulullah juga semakin kuat, maka Allah mengingatkan ini, menyembah wa'budullah, sembahlah Allah, mintalah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan berbuat syirik sekecil pun. Ya. Ini wasiat terakhir Rasulullah. Mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan. Ini diantara itu untuk menghilangkan kesyirikan, ya kita mengetahui hak-hak Allah yang wajib kita lakukan itu apa saja, termasuk ibadah kepada Allah. Gitu. Ibadah kepada Allah adalah luas, ada sholat, zakat, puasa, ya, haji dan lainnya. Berbakti kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Jadi harus mengetahui hak-hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhi. Jadi apa hak-hak kita, itu kita harus tahu dulu hak-hak Allah, apa yang harus kita laksanakan. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian tentang perbuatan kesyirikan ini sampai akhir zaman tetap ada. Saya bacakan saja biar cepat. Ya. Boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat. Jadi kalau kita tahu ini, umpamanya bagaimana supaya kita tidak terjadi permasalahan di masyarakat, ya kita pelan-pelan. Jangan sampai kita kuih haram, kuih musyrik. Tidak boleh alon-alon. Ya. Kita menyampaikan dengan yang baik, yang santun, kita sampaikan yang benar. Ya. Ini Rasulullah merasa khawatir terhadap sikap penyadaran diri kepada keluasan rahmat Allah, ya, terhadap sikap menyadarkan diri kita. Ini Rasulullah merasa khawatir. Jawaban orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu adalah wallahu a'lam. Jadi kalau kita ditanya orang tentang ini dan itu, kalau kita tidak tahu jangan menjawab yang neko-neko. Jawab saja wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Piye nek kok ngene. Kalau kita tahu jawab dengan ilmu kita, kalau tidak tahu katakan saja wallahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian boleh kita menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain, merendahkan diri dan sebagainya, tidak boleh menyombongkan diri. Demikian yang perlu kita kaji pada hari ini. Kita menguatkan tauhid kita agar kita tetap menjadi orang yang mukmin, yang benar-benar tauhidnya kuat. Islam itu tetap ada, tetap sampai kiamat ada, tapi tauhid inilah yang perlu kita jaga, ya. Kaum musyrikin ini sangat getol untuk mengembangkan kesyirikan. Maka perlu kita bentengi agar kita jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Kalau kita sudah terjerumus kepada kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Naudzubillah, ya. Naudzubillah. Ibadah kita akan hancur semua, hilang semuanya ketika kita berbuat syirik. Padahal setiap saat ada bisikan-bisikan semacam itu untuk kita berbuat kesyirikan, untuk berobat, untuk ini dan itulah, menpi rezeki ini tambah, dan sebagainya. Ini tantangan kita. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu apabila ucapan dan penjelasan kami tidak jelas maupun kurang berkenan. Mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.